Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih sebelumnya kalian membayangkan bahwa sebuah masjid yang tengah di tengah kampus itu pernah menjadi pusat lahirnya suatu gerakan besar seperti itu? Nah, kali ini aku mau sedikit review sebuah buku yang judulnya itu Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus, yaitu karya oleh Ustadz Adi Rahmat dan juga Ustadz Muhammad Najib, di mana buku ini bukan hanya dokumentasi sejarah ataupun isinya sejarah doang, tapi itu berisi kesaksian hidup dari mereka. Bagaimana sih mereka itu membuat perubahan dan menciptakan kesatuan aksi mahasiswa muslim di era 1900-an reformasi. Di mana buku ini berisi mengajak kita kembali ke masa penuh dengan gejolak di akhir rezim Orde Baru, ketika suara rakyat dibungkam dan mahasiswa itu menjadi garda terdepan perubahan. Langsung aja, menariknya buku ini menggambarkan bagaimana sih masjid-masjid di kampus berubah menjadi ruang gerak gitu, konsolidasi pergerakan di balik adanya halaqah keislaman dan juga khutbah Jumatan. Adapun diskusi-diskusi tajam tentang kondisi bangsa dan perencanaan aksi damai untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Selain itu, isi dari buku ini menyajikan kisah terbentuknya kesatuan aksi Muslim Indonesia, yaitu KAMI, di mana diangkat dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi politik hingga aksi-aksi nyata di jalanan. Sehingga di dalam buku ini kita diajak bagaimana sih mereka membentuk identitas gerakan, bukan hanya gerakan yang sekuler gitu, tapi juga membentuk gerakan yang berlandaskan nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dan mengedepankan nilai moral dan juga menolak pastinya kekerasan. Dan penulis juga menjelaskan ada 6 prinsip dasar perjuangan kami yang menjadi ruh gerakan mereka. Yang pertama itu ada Islam sebagai dasar perjuangan. Yang kedua, perlawanan terhadap kemungkaran dan kezaliman. Ketiga, membangun solidaritas dan persatuan umat Islam. Keempat, penguatan dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Kelima, mengembangkan intelektual dan akhlak. Dan yang keenam, komitmen terhadap perbaikan bangsa secara sistematis. Nah, salah satu kekuatan dari buku ini adalah buku ini berisi kesaksian langsung dari para pelaku sejarah, yaitu penulis-penulisnya ini adalah yang mengalami langsung atau melihat peristiwa langsung, sehingga dalam membaca ini kita tuh tidak hanya mendapat teori saja, tapi juga melihat perjuangan nyata mereka, bagaimana sih mereka itu mengorganisasikan aksi, bagaimana sih mereka menghadapi tekanan dan birokrasi kampus saat itu, bahkan bagaimana sih mereka itu tetap menjaga idealisme di tengah godaan politik. Juga di dalam buku ini penulis tidak berusaha mengutuskan organisasi kami, tapi justru mereka menyampaikan kritik internal tentang pentingnya regenerasi, menjaga semangat keikhlasan, dan juga merefleksikan arah gerakan agar tidak kehilangan substansi. Dalam konteks saat ini, ketika banyak mahasiswa merasa apatis atau bingung dengan arah gerakan, buku ini sangat relevan yang menyajikan inspirasi bahwa perubahan itu bisa dimulai dari tempat yang sederhana seperti masjid tadi, dari diskusi kecil dan dari keinginan untuk mengabdi dan berjuang demi kebenaran. Oleh karena itu, buku Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus ini adalah refleksi, motivasi, dan juga panggilan bagi siapapun yang ingin memahami sejarah dakwah kampus atau ingin kembali menyalakan semangat perubahan. Oleh karena itu, buku ini sangat layak wajib dibaca. Terakhir, buku ini juga mengingatkan kita bahwa masjid itu bukan hanya tempat beribadah atau tempat sujud, tapi juga tempat lahirnya pemimpin, tempat menyusunnya strategi, dan tempat di mana idealisme mahasiswa muslim pernah bangkit dan
mengguncang kekuasaan dari masjid ini. Oleh karena itu pesan aku, ayo kita terus hidupkan semangat kita dari kampus, dari masjid, dan dari Hartiah Merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.